TJKT SMKN 4 Bogor. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai mikrotik. Nah, bagi yang mau tahu dasar-dasar mikrotik, boleh ya tonton sampai habis. Di sini aku akan membahas beberapa materi dasar mikrotik, seperti apa itu mikrotik, timeline mikrotik, sertifikasi mikrotik, router OS, dan fitur-fitur yang ada di router OS atau disebut router OS features. Nah, sebenarnya mikrotik itu adalah sebuah perusahaan. Yap, mikrotik adalah nama sebuah perusahaan yang lokasinya di Riga, Latvia, tepatnya di negara Eropa Utara. Perusahaan ini berfokus pada alat-alat jaringan seperti hardware dan software. Nah, hardware-nya itu disebut router board, kalau software-nya itu disebut router OS. Mikrotik punya beberapa website resmi yang bisa kalian buka. Seperti yang pertama ada mikrotik.com. Mikrotik.com itu tempatnya kalian buat unduh router OS-nya ataupun mempelajari hardware-nya nih, software-nya. Ini tempat ngunduh ya, guys. Selanjutnya ada website yang bisa kalian kunjungi buat baca-baca tentang hardware ataupun softwarenya mikrotik. Misal kalian pengen tahu nih lebih lanjut tentang firewall, terus routing, dan lain-lainnya, kalian bisa kunjungi wiki.mikrotik.com. Terus kalau misal kalian pengen tanya-tanya nih, tanya-tanya sama orang mikrotiknya langsung, itu kalian bisa kunjungin forum.mikrotik.com. Nah, ini adalah forum.mikrotik.com, dimana kalian bisa komunikasi sama orang mikrotiknya langsung, terus nanti dibalas. Cuman, mereka itu kan, kita itu beda negara kan sama mereka. Jadi ini tuh nggak singkat ya, ini perlu waktu beberapa hari buat dapet responnya. Terus selanjutnya ada juga website mum.mikrotik.com. Jadi, mikrotik itu punya acara tahunan yang disebut Mikrotik User Meeting. Kalau misal kalian mau lihat, ada di website mum.mikrotik.com. Ini adalah acara tahunan yang diselenggarakan di beberapa negara, itu ada di Indonesia juga pernah. Terus mereka itu acaranya bisa online ataupun offline, tapi biasanya offline ya guys. Nah, itu adalah website yang bisa kalian kunjungin. Selanjutnya, seperti yang tadi aku bilang, mikrotik itu punya dua fokus utama, yaitu router OS sama router board, perangkat lunaknya sama perangkat kerasnya. Nah, router OS itu adalah perangkat lunaknya mikrotik, yaitu sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik berbasis Linux. Kalau misal router board itu adalah perangkat siap pakainya, perangkat aslinya gitu yang bisa dipegang, itu hardware-nya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke timeline mikrotik. Pada tahun 1996 sampai 1997, mikrotik pertama kalinya didirikan. Mereka itu fokus membuat softwarenya dulu, yang saat itu hanya diinstal di PC. Lalu pada tahun 2002, Mikrotis meluncurkan router board pertama yang fisiknya. Lalu, dia dari situ memproduksi hardware-hardware secara mandiri, seperti router gateway dan access point. Pada tahun 2006, Mikrotik menyelenggarakan acara MUM pertama kalinya. Lalu, pada tahun 2015, Mikrotik juga mengadakan acara MUM tersebut di Indonesia. Yang acara di Indonesia ini adalah acara terbesarnya. Lebih dari 2.500 peserta yang hadir di acara MUM di Indonesia. Lalu sertifikasi mikrotik. Jadi di mikrotik ini mempunyai pelatihan atau kelas yang mendapatkan sertifikasi. Kenapa dapat sertifikasi? Karena sertifikasi ini bisa membuktikan keahlian kita yang diakui oleh mikrotik. Tapi sertifikasi ini berlaku hanya sampai 3 tahun. Ini juga sertifikasi berjenjang ya guys. Nah, ada MTCNA, ada MTCWE, MTCRE, dan sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, MTCNA, Mikrotik Certified Network Associate, di mana pada kelas ini atau pada pelatihan ini kita belajar dasar-dasar dari mikrotik dulu, kayak dasar router OS-nya, firewall-nya, DHCP, DNS, dan juga lainnya. Dan ini tuh kalau misal user pemula itu wajib banget ikutin kelas ini sebelum kalian ikut ke kelas-kelas berikutnya. Lalu pelatihan-pelatihan yang lainnya ada MTCRE yang berfokus kepada routing, seperti routing lanjutan, routing statik, dinamik, ataupun default route. Nah, ada juga MTCSWE Mikrotik Certified Switching Engineer, di mana pelatihan ini berfokus pada fitur switch dan juga VLAN. Lalu ada MTCIP versi 6E. Lanjut, ada juga MTCUME, Mikrotik Certified User Management Engineer. Ini fokusnya pada pengelolaan pengguna skala besar, jadi kita memanage user.
Terus ada MTCWE, Mikrotik Certified Wireless Engineer. Fokusnya ke wireless, kayak wireless outdoor atau indoor. Terus juga dia juga belajar tentang keamanan WiFi. Terus ada MTCTCE, Mikrotik Certified Traffic Control Engineer. Fokusnya pada manajemen bandwidth, traffic, QoS, dan juga web proxy, juga firewall lanjutan ya. Jadi dia belajar gimana cara ngatur bandwidth-nya, gimana cara ngatur jalur-jalur internet. Nah, terus selanjutnya ada MTCSE, Mikrotik Certified Security Engineer. Namanya juga security, artinya dia belajar tentang keamanan jaringan. Biar nggak ada yang meretas gitu, gimana caranya nih, jadi agar jaringan kita tuh aman ya. Lalu ada juga MTCine, Mikrotik Certified Inter-Network Engineer, di mana mereka itu di sini berlatih tentang BGP, MPLS, dan juga rekayasa jaringan skala ISP. Selanjutnya kita masuk ke router OS. Nah, router OS ini adalah sistem operasinya si Mikrotik. OS ini dapat diinstal di PC, di server, atau di VirtualBox. Jadi PC bisa dijadikan router dengan cara menginstal router OS ini. Nah, kelebihan router OS ini, kalau kita install router OS di PC, kita bakal bisa custom. Kayak CPU-nya mau yang apa, prosesornya ya. Terus RAM-nya mau berapa, media penyimpanannya, dan juga lainnya, sesuai kebutuhan kita. Terus, kalau misal ada satu komponen yang rusak, misalnya CPU-nya rusak, nah, dia itu tidak akan mempengaruhi komponen-komponen lainnya. Yang rusak ya CPU-nya aja, gitu, yang lainnya nggak perlu diganti. Nah, ini kita masuk ke router OS features. Kenapa Mikrotik ini dikenal di Indonesia, atau ya banyak orang Indonesia yang menggunakan Mikrotik? Karena salah satunya mungkin karena fitur-fitur router OS yang banyak ya. Ada kurang lebih ini ada 7 fitur. Yang pertama, karena router OS itu support wireless network, mendukung penggunaan wireless di indoor dan juga outdoor. Fungsinya untuk menghubungkan beberapa titik lokasi jaringan secara wireless menggunakan 2 perangkat. Contoh wireless Mikrotik itu ada yang point-to-point, tau gak sih? Ini bentukannya. Contohnya teh ada SXT-SKI. Nah, kayak gini. Ini buat jarak pendek ya. Kalau misal yang jarak jauhnya ada di Nadis namanya. Kayak begini. Ini bisa 20 km, 45 bisa. Oke, lanjut. Lalu yang kedua, router OS juga mensupport routing atau perututan data, baik itu static routing, dynamic routing, ataupun default routing. Lalu selanjutnya Mikrotik juga support firewall dan NAT. Ini tuh buat mengatasi serangan dari luar. Mikrotik juga dibuat protectionnya yang kuat. Terus Mikrotik juga bisa blok website-website yang mengganggu. Lalu yang keempat, Mikrotik. Lalu yang keempat ada fitur QoS atau Bandwidth Management. QoS itu mengatur dan memprioritaskan jenis data sensitif seperti game atau video call agar bisa lancar, agar tetap lancar jaringannya. Itu pakai QoS. Lalu yang kelima ada tunneling. Tunnelingnya kayak yang tadi point-to-point ataupun point-to-multipoint. Yang keenam ada fitur user management. Dia mengkontrol DHCP, hotspot, proxy, radius, dan lainnya. Terus yang terakhir ada tools. Tools ini kayak misal user kita tuh mau tes bandwidth-nya, terus juga buat memantau lalu lintas secara langsung, itu bisa ya. Oke, pembahasan kita dari awal sampai akhir bisa disimpulkan nih, Mikrotik adalah sebuah perusahaan atau merek dari router. Nah, Mikrotik adalah router yang fungsinya menghubungkan jaringan, dan ia mempunyai fitur-fitur lain di dalam satu perangkat ataupun beberapa perangkat yang sama dan Oke, itulah pembahasan tentang dasar Mikrotik. Semoga yang awalnya nggak tahu Mikrotik itu apa, setelah nonton videoku kalian udah tahu Mikrotik itu apa. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Tungguin video-video aku selanjutnya. Bye-bye.